Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuandini dari Prodi PTI Reguler 4A. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Dr. Abdurudin SPDI MPD, mata kuliah Profesi Kependidikan. Baiklah, pertanyaan yang pertama adalah uraikan analisis kritis Anda tentang profesi kependidikan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu uraikan analisis kritis Anda tentang profesi kependidikan. Baiklah, sebelum saya menganalisis kritis tentang profesi kependidikan, kita artikan dulu apa itu profesi kependidikan. Profesi kependidikan terbagi atas dua. Yang pertama ada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi profesi kependidikan ini adalah proses untuk melancarkan jalannya suatu pendidikan. Profesi juga disebut dengan janji, profesi juga disebut dengan pekerjaan, atau segala sesuatu yang bersangkutan dengan pendidikan. Jadi profesi bisa disebut dengan janji, pekerjaan. Jadi segala sesuatu yang bersangkutan dengan pendidikan itu adalah profesi. Jadi profesi kependidikan tadi terbagi atas dua, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun syarat-syarat dari profesi, yang pertama harus ada ilmu pengetahuan, harus kode etik. Kode etik tadi adalah etika yang tidak boleh dilanggar, ada pengakuan formal dan juga organisasi yang mengayomi pelaku profesi tersebut. Menurut saya profesi kependidikan di Indonesia memang harus ada, karena tanpa ada profesi kependidikan, dunia seperti kami sekarang ini tidak tahu apa-apa. Tanpa adanya tenaga pendidik, tanpa adanya tenaga kependidikan, murid-murid seperti saya tidak tahu apa itu pendidik, apa itu ilmu. Jadi profesi kependidikan ini sangat perlu di Indonesia atau di sekeliling kita. Jika tidak ada profesi kependidikan, maka seorang guru tidak akan menjadi guru. Karena profesi kependidikan, jika tidak ada guru, maka tidak akan timbul guru untuk mengajar siswa dan siswinya. Coba kita bayangkan jika di Indonesia tidak ada guru. Misalkan ada seorang orang tuanya yang mohon maaf tidak bisa mengeja atau tidak bisa dalam membaca, tidak tahu dalam huruf ABC. Jadi siapakah yang akan mengajar anaknya nanti? Jadi gurulah yang akan mengajarkan anak dari orang yang tidak bisa mengajar tersebut. Jadi guru sangat penting. Profesi kependidikan yaitu proses untuk melancarkan jalannya pendidikan. Bayangkan, untuk menjalankan pendidikan, jika tidak ada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, maka suatu pendidikan tidak akan bisa dijalankan. Jadi kedua tersebut berkolaborasi, bersangkut paut dalam mendirikan pendidikan, contohnya di Indonesia. Baiklah, pertanyaan yang kedua adalah sebutkan kode etik dan ciri-ciri guru profesional. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu sebutkan kode etik dan ciri-ciri guru profesional. Kode etik. Kode etik adalah etika yang tidak boleh dilanggar. Kode etik adalah etika, jadi suatu kode atau etika yang tidak boleh dilanggar. Fungsi dari kode etik tersebut adalah sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru atau anggota PGRI. Adapun kode etik yang tidak boleh dilanggar seperti tidak memiliki jiwa ketuhanan atau tidak adil, tidak jujur, tidak memperoleh informasi tentang peserta didiknya, tidak memiliki suasana baik,
dan juga tidak memiliki hubungan baik terhadap orang tua dari peserta didiknya. Karena kode etik guru yang profesional itu adalah memiliki jiwa ketuhanan, adil, jujur, memperoleh informasi tentang peserta didiknya, dekat dengan orang tua peserta didiknya. Jadi antara guru dan orang tua peserta didik bisa mengambil kesimpulan nantinya jika ada kesalahan dari peserta didik tersebut. Jadi bisa berkonsultasi apa penyebab peserta didik tersebut menjadi nakal, tidak mau diatur. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri guru profesional. Ciri-ciri guru profesional itu yang pertama, contohnya datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Guru yang profesional adalah guru yang menghargai waktu, karena waktu adalah emas. Terkecuali jika guru ada kegiatan bersangkutan tentang sekolah tersebut, maka boleh ditoleransi lah. Jadi karena datang tepat waktu juga akan mengajarkan kepada murid-murid tersebut bahwa kita harus menghargai waktu. Jadi poin pertama yaitu datang tepat waktu adalah ciri-ciri guru profesional. Yang kedua, tidak membeda-bedakan murid dan murid satu dan lainnya. Tidak membeda-bedakan tersebut seperti misalkan gara-gara murid yang ini pintar, murid yang itu gak pintar, jadi dibeda-beda. Yang pintar diperhatikan terus, yang bodoh dibiarkan aja tambah bodoh. Jadi yang pintar tambah pintar. Jadi tidak boleh membeda-bedakan, apalagi membedakan karena ras, karena warna kulit, karena agama, karena warna kulitnya hitam gak mau dekat dengan yang itu, karena misalkan karena agamanya beda dengan si guru tadi, jadi guru tidak mau bergaul dengan murid tersebut. Itu tidak boleh. Yang ketiga, membimbing siswa dan siswinya dengan baik. Guru yang baik, guru yang profesional adalah guru yang membimbing siswa dan siswinya ke jalan yang baik. Contohnya, merokok. Jika siswa atau siswinya merokok, maka guru yang profesional akan memberi tanggung jawab kepada siswa atau siswi tersebut. Apa yang perlu kita berikan karena anak tersebut merokok, misalnya hukuman atau dengan diskor juga bisa. Yang keempat, tidak mencampur urusan pribadi dengan di sekolah. Misalkan di rumah guru tersebut ada masalah lah, misalnya punya istri, ada masalah dengan istrinya. Jadi karena tidak mood, tidak mau mengajar, jadi siswa-siswi tersebut terbengkalai karena urusan pribadi guru tersebut. Karena gurunya kurang mood, gak mau mengajar, jadi kelasnya tidak diajar. Karena urusan pribadinya murid diikut-ikut sertakan dengan urusan pribadi tersebut. Jadi guru yang profesional itu tidak boleh mencampur urusan pribadi dengan sekolah. Dan pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan pengertian, perbedaan, dan contoh dari profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi. Baiklah, poin pertama saya akan menjelaskan pengertian. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, atau keterampilan. Profesional adalah orang yang disiplin dan menjadi kerasaan dalam pekerjaannya, atau bisa dikatakan orang yang ahli di bidangnya. Profesionalisme adalah komitmen para anggota suatu profesi untuk menjalankan kemampuan profesinya. Profesionalitas adalah sikap para anggota profesi yang benar-benar menguasai atau sungguh-sungguh kepada profesinya. Dan yang terakhir adalah profesionalisasi. Profesionalisasi adalah proses peningkatan status dan peningkatan pelatihan secara intensif serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Poin yang kedua yaitu perbedaan dari kelimanya. Yang
pertama, profesi. Profesi adalah orang yang ahli dalam suatu bidang tersebut. Profesional, sikap seseorang terhadap keahliannya. Profesionalisme, seseorang yang mempertahankan profesinya. Profesionalitas, sikap seseorang profesi yang benar-benar menguasai keahliannya. Dan yang terakhir, profesionalisasi. Profesionalisasi itu adalah proses peningkatan seseorang dalam statusnya. Jadi itulah perbedaan antara kelima tadi. Jadi itulah perbedaan dari kelima tersebut. Dijelaskan lagi, profesi itu keahlian, profesional itu sikap, profesionalisme mempertahankan profesinya, profesionalitas sikap menguasai keahliannya, profesionalisasi peningkatan statusnya. Jadi saya jelaskan lagi bahwa profesi tersebut adalah bidang pekerjaan yang memiliki keterampilan. Contohnya seperti abang tukang goreng. Kita tidak bisa menyebut orang abang tukang goreng tersebut bukan profesi, karena abang tukang goreng tersebut juga memiliki pendidikan. Pendidikan maksudnya apa? Pendidikan dalam meracik bumbu-bumbu. Dia tahu bagaimana takaran-takaran yang akan dimasukkan, tepung-tepung berapa kilo yang akan dia masukkan, garam, dia tahu. Jadi dia ahli dalam menggoreng, memasak, dan meracik gorengannya tersebut agar enak atau agar disukai oleh pelanggannya. Yang kedua, profesional. Profesional, orang yang disiplin, orang yang memang bisa dikatakan ahli dalam bidangnya. Jadi orang tersebut memang disiplin dan orang yang ahli di bidangnya, seperti guru. Dia ahli di bidangnya dalam mengajar, dalam mempelajari ini, dalam membimbing murid-muridnya. Profesionalisme, komitmen para anggota suatu profesi yang meningkatkan kemampuan profesionalnya. Jadi orang yang mempunyai kemampuan berkomitmen agar meningkatkan lagi kemampuannya tersebut. Profesionalitas. Nah, profesionalitas ini sikap para anggota profesi yang benar-benar menguasai atau sungguh-sungguh kepada profesinya. Jadi sikap yang memang sungguh-sungguh terhadap profesinya tersebut. Dan profesionalisasi, peningkatan status terhadap profesinya agar meningkat lagi, atau peningkatan status dengan cara pelatihan secara intensif, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Poin yang ketiga adalah contoh dari kelima tersebut. Yang pertama, contoh profesi. Kita jelaskan lagi, profesi adalah orang yang ahli dalam suatu bidang tersebut. Jadi tidak ditekankan kepada pendidikan, kepada ini, kepada itu. Jadi profesi itu orang yang memiliki keahlian. Contohnya di bidang pendidikan seperti guru, dokter, dan di bidang lingkungan kita seperti petani, tukang ojek, tukang goreng jual gorengan. Itu juga karena orang tersebut memiliki keahlian yang dia miliki. Contoh profesional. Profesional tadi adalah sikap seseorang terhadap keahliannya. Bagaimana sikap orang tersebut terhadap keahliannya? Contohnya, kita mengerjakan tugas kuliah dengan mandiri tanpa mencontek-contek jawaban dari teman lainnya. Jadi kita harus mandiri untuk menjawab tugas-tugas kita. Kan sudah jelaskan profesional, sikap seseorang terhadap keahliannya. Jadi kalau kita punya keahlian, misalkan kita punya keahlian sebagai guru. Nah, sebagai guru kita tidak boleh memilah-milih tentang murid ini pintar, murid itu gimana, membanding-bandingkan, kita tidak boleh. Jadi kita harus mandiri dalam melakukan sesuatu, harus profesional, sikap seseorang terhadap keahliannya. Yang ketiga, contoh profesionalisme. Contohnya seperti
siswa di sekolah yang mematuhi peraturan di sekolahnya, seperti tidak merokok, tidak membuang sampah sembarangan. Karena profesionalisme tadi adalah seseorang yang mempertahankan profesinya. Jadi mempertahankan profesinya itu tadi seseorang yang mematuhi peraturan di sekolahnya misalnya. Selanjutnya, profesionalitas. Profesionalitas tadi adalah sikap seseorang profesi yang benar-benar menguasai keahliannya. Jadi benar-benar bertanggung jawab atas tugasnya dan melaksanakan tugas tersebut. Seperti mahasiswa yang mengerjakan tugas kuliahnya dengan benar-benar atau dengan keahliannya. Selanjutnya yaitu profesionalisasi. Profesionalisasi adalah proses peningkatan seseorang dalam statusnya. Seperti contoh, kita menghormati rekan kerja sama kita. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya jelaskan atau saya jawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi